Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Ya, kali ini aku ingin membawakan tema. Kali ini, ini bingung. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah tentang dia dan apa pesan yang ingin dia sampaikan. Pokoknya tentang dianya tuh ya apalah yang ada di sini aku bacain. Kayak judul lagu ya, tentang dia. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja. Kita mulai. Tentang dia. Energi dulu ya. Energi kamu ke dia seperti apa? Duh, ini gambarnya mesti jangan dikasih lihat dulu. Nanti kepotong kalau ada gambar yang seksoy. Udahlah ya. Energinya kita lihat dulu, jikalau ada gambar yang tidak berkenan bisa kita tutup ya. Energi kamu ke dia, energinya aku lihatnya kamu ini sering banget overthinking tentang dia. Overthinkingnya itu ketika terutama pas dia muncul gitu ya. Kamu pasti overthinking, ada apa nih, kenapa nih datang, mau apa nih maksudnya, ntar tiba-tiba ngilang gitu. Kamu tuh udah negatif duluan. Hubungannya ada yang gantung, entah selesai atau enggak, entah masalahnya yang gantung. Dan ada jarak, tapi yang satu sibuk sendiri, yang satu kepo ya. Ngerasa capek ya sama hubungannya sepertinya. Apa ya, kamu kayak overthinkingnya tuh lebih ke capek sama stres. Ngerasa kayak gini-gini aja kok ya hubungannya. Ketika ada sesuatu yang bikin kamu emosi, kamu tuh tipe yang pengen cepet-cepet diselesain, diberesin. Kamu sadar kamu sama dia ada perbedaan. Kadang kamu ngerasa kayak gak bisa nih, kalau makin dekat nanti kamu takut sakit hati. Kamu juga defensif kadang. Ini ada juga yang cinta segitiga ya. Energi dia ke kamu, dia tuh orangnya keras kepala, batu banget. Kalau udah maunya ya maunya. Tapi dia juga sering defensif, lebih ke misalnya dia mau berusaha tapi dia tahan-tahan. Entahlah kenapa dia tahan-tahan ya. Ada juga energi dia nungguin kamu. Kalau lagi gak baik-baik aja nih dia gak mau cari kamu. Gak tahu kenapa gak mau cari. Dia suka apa ya, kayak suka menagih sesuatu dari kamu. Apa sih, kayak perhatian, atau dia pengen banget diperhatiin sama kamu. Tapi kebanyakan mereka yang menjauhi kamu atau ninggalin kamu atau cuekin kamu. Dan di sini aku ngelihatnya apa ya, kayak cuek dia pun. Kayak keras kepala banget tentang dia. Oke, ini sudah masuk ya tentang dia. Spesial banget ya dia sampai kita bacain.
bukan lagi. Terus kalian langsung tersadarkan, bener juga, ngapain gue dengerin tentang dia di sini, kece kali ya. Lo pikir lo oke. Ini tentang dia, bisa tentang perasaannya, bisa tentang apa ya, apa yang dia rasakan atau energi dia. Jadi ya kita lihat saja. Tuh ribet deh, gambarnya aneh-aneh loh. Tentang seseorang ada tuh ya lagu yang judulnya tentang seseorang. Enak juga ya. Aku tuh tadinya mau bikin zodiak ya buat di Instagram, tapi itu kayak selalu nggak jadi mulu karena aku lebih memilih kerjaan lain. Kayak aku belum siap ya muncul di Instagram. Dari Februari loh aku kayaknya terakhir main Instagram tuh. Nggak ada aku kepengenan lihat-lihat story orang, teman-teman aku gitu ngapain, pada sibuk apa. Kayak kenapa ya? I don't care aja gitu loh. Itu positif atau negatif guys? Apakah harus peduli ya sama hidup orang? Gak juga lah ya. Sudahlah, masing-masing aja lah ya. Tentang dia, sebenarnya kalian sama-sama mau, sama-sama suka, sama-sama merespon, tapi kadang energinya beda ya. Mungkin ini alam bawah sadar kalian yang berbeda. Perasaan sama mungkin ya, effortnya juga mungkin sama, pergerakannya sama. Cuma kadang bedanya gini, yang satu kadang mau maju, yang satunya takut. Itu sih mungkin ya, itu contoh energinya. Perasaannya besar, kuat, itu juga yang bikin kalian malah makin lama makin terikat. Aku lihat di sini dibilang ada perasaan, ada, cuma seringnya dia tuh kayak denial juga. Enggak kayaknya aku biasa aja ke kamu gitu, padahal ada perasaan. Tahu dari mana ada perasaannya? Karena kadang ya dia terlalu bawa serius hubungan ini. Contoh, dia kan ada perasaannya sama kamu ya, dia baper, dia sebel gitu. Kalau nggak ada perasaan, cuek aja kan bodo amat ya mau kamu ngapain. Kalau dia tuh nggak bisa, jadi take seriously kadang-kadang. Dia pun ketika sadar punya perasaan sama kamu, dia tuh maju mundur, terlihat mungkin kayak tarik ulur, padahal apa dia juga bingung ya harus gimana. Tahu ada perasaan, dia sadar, tapi apakah kalau dia maju nih worth it gak hubungannya? Apakah kalau dia maju ke depannya, masa depannya seperti apa? Itu yang dia pertanyakan. Nampak seperti seseorang yang bertanggung jawab ya. Positif sekali dia ini guys. Nah kan ada kartu dimana dia bingung tentang perasaannya. Bukan bingung sama perasaannya, tapi lebih ke bingung mau diapain hubungannya. Karena dia sadar nih kan kamu menanggapi ya, merespon. Harusnya orang senang dong ditanggapi, direspon, tapi dia malah makin khawatir, takut dibilang PHP kalau seandainya hubungannya nggak dibawa ke mana-mana. Kadang dia ada juga di momen udahlah nggak mau mikirin percintaan, kerja aja udah gitu. Tapi juga kadang dia compare percintaan dia dengan orang-orang sekelilingnya. Orang-orang kok happy banget ya punya pasangan, tapi kok aku kayak tidak beruntung lah aku di percintaan ini. Mungkin dia hadir ketika kamu move on dari seseorang apa ya. Pertama kali kenal, pertama kali ketemu kamu, dia tuh udah kepo tentang kamu ya, mau tahu lah ada tentang kamu, cari tahu tentang kamu. Ini kamu belum ada perasaan mungkin di awal itu, masih cuek, mungkin juga belum notice ya keberadaan kehadiran dia ini. Tapi di pertama kali tuh dia kepoin kamu, pengen di notice juga kadang. Itu awal-awal pas first met mungkin.
pada dasarnya dia ini nggak gampang buat jatuh cinta ya. Ada juga dari mereka yang mikir, kok bisa ya jatuh cinta ya sama kamu. Padahal aku susah banget nih buka hati. Beberapa mereka juga udah love is bullshit gitu, nggak percaya sama sama apa cinta, marriage, nggak percaya mereka tuh. Tapi di sisi lain mereka juga kesepian, bingung kali ya, kesepian. Makanya ketika dekat atau punya hubungan, dia tuh tipe yang susah banget buat menjaga, memaintain. Bukan nggak bisa menjaga dalam artian dia nggak setia, tapi lebih kayak komunikasinya jelek, nggak bisa mengekspresikan perasaan, nggak ngerti cara mengekspresikan kata-kata ke orang lain, mengekspresikan kasih sayang tuh kayak gimana. Nah itu, tapi ketika hubungannya memburuk, dia juga bingung. Kok gini ya, pusing banget ternyata ya punya hubungan tuh. Manusia rumit banget ya. Nah itu, akhirnya dia akhirnya kayak seakan-akan ya mundur gitu loh dari hubungan. Seakan-akan kayak ghosting atau cuek. Padahal memang pada dasarnya dia aja yang gak tahu gimana cara nge-treat seseorang, mengekspresikan kasih sayang. Ini semacam isi hati dia lah ya. Entah kenapa aku jadi ini ya. Itu yang terbaca guys. Mungkin itu ya, isi hati seseorang yang bingung tuh kayak gitu. Ya ketika kamu menanggapi, merespon, dia ya makin bingung ya, makin pusing ya. Aduh, ternyata orang ini sama nih gitu ya. Ada chemistry, tapi bisa nggak ya dipertahankan, dijalani sampai titik yang diinginkan. Banyak ini gambar-gambar kartunya yang memang ketika deket malah dia yang maju mundur kayak tarik ulur. Hari ini misalnya dia nanggepin kamu ya, besoknya ketika kamu udah kelingi nih ke dia, udah attach banget, malah dianya yang hilang, malah dianya yang slow respon. Itulah ya tipe-tipe manusia yang bingung ya, capek kali ya, bingung-bingung terus ini aku ngomongnya. Dia tahu kadang kamu marah, kadang kamu sebel ya, dia tuh slow respon, tapi dia nggak tahu sih harus berbuat apa. Kadang nggak ada masalah sama kamu, tapi ya dianya cuek, slow respon, nggak peduli. Makanya kalian suka ngerasa kayak giliran kamu cuek dia muncul. Sebenarnya mungkin dia mau tetap terus muncul, tapi ketika kamunya udah terlihat kecintaan ya di mata dia malah jadi takut. Seseorang tuh pasti bisa membaca energi kita kecintaan, kebucinan, takut kehilangan, itu pasti terbaca guys. Tapi kan balik lagi ya, kita berhadapan sama manusia yang seperti apa. Kalau manusianya seperti Dajjal, ya udah abis deh kita, ya kan. Kecintaan, kebucinan kalian itu tidak ada artinya, bukannya dihargai ya kan, respect, tapi malah mereka menghilang. Di sini kelihatan juga ada yang cinta segitiga ya. Ini di sini nih, entah kamu atau dia yang sering marah. Kalau udah ada yang marah, satunya minta maaf, sadar udah melakukan kesalahan. Minta maaf kadang bukan ngerasa salah juga ya, kadang ngerasa nggak mau kehilangan, nggak mau single, nggak mau sendirian ya, nggak mau seseorang ninggalin dia takut kesepian, takut sendirian. Tapi kan jatuhnya kamu yang kasihan ya kan, ditarik ulur yang kamu aja tuh nggak tahu ujungnya bakalan kemana. Dia pun mungkin nggak ada kepikiran buat seriusin hubungan ini. Ujung-ujungnya apa? Dia terbebani sama hubungan ini nggak tahu sering ada masalah atau enggak, tapi memang kenyataannya dia membuat hubungan ini rasanya gantung.
dibilang mau bersama, sama-sama mau bersama keduanya, tapi memang jelas ada perbedaan di antara kalian gitu. Kita shuffle lagi ya tentang dia. Mungkin juga sebenarnya dia ada lah ya pilihan lain. Kalau hubungannya nggak terlalu positif ya sama kamu, orang sekitarnya tuh sebenarnya ada sih kayak kasih tahu, takut nyakitin kamu gitu loh. Kamu tuh jangan dipermainkan. Karena pada dasarnya kalian memang ya nggak toksik, nggak salah gitu. Jadi jangan dimainin lah. Tapi gimana ya, namanya mungkin perasaan tidak bisa dibendung lagi. Kalau cinta segitiga dia bingung dia mau pilih kamu atau dirinya yang satu lagi. Aku, dirimu, dirinya. Bingung ya. Mungkin dua-duanya tipenya sama, value-nya sama. Ya udah bertiga aja. Boleh nggak sih punya hubungan bertiga? Daripada dia bingung kan mau pilih siapa, udah bertiga aja. Poligami dong coy, ya kan? Poligami. Aku lihat kalau kalian udah lama ya nggak bertemu, dia tuh pengen ketemu sama kamu. Sejujurnya hubungan ini tuh bikin dia overthinking parah. Nggak tahu apa hubungannya mau dia perjuangkan, tapi faktanya sulit. Ada nih ya yang setelah bermasalah dari kamu atau putus lah ya, dia tuh lama banget buat cari orang baru. Ada yang malah ngerasa udahlah males punya hubungan lagi. Ada yang single lama, entah dia nggak percaya sama cinta, entah dia jadi merasa relationship itu nggak worth it. Kadang dia tuh nunggu loh, nunggu kode-kode dari kamu. Kan banyak nih kalian yang udah muak banget sama dia, nunggu kamu bikin status atau apa. Menurut dia itu sinyal kode dari kamu. Tapi ketika kamu menjauh, dia pengen banget tahu kabar kamu. Kalaupun misalnya mereka bilang kamu jangan ninggalin dia, dia ngerasa nggak punya kapasitas menahan kamu untuk tetap di sisinya dia. Kebanyakan ya mereka ini ya pengecut loh. Ketika ada masalah mereka cari aman, mereka nggak mau attach. Ada yang kabur, ada yang memilih sendiri aja tanpa penjelasan apa-apa. Dia ini tipe orang yang nggak bisa dipush, karena dia tuh maunya semua tuh tenang-tenang, santai-santai. Gak bisa dia dipush. Kadang beberapa kali nih ada salah paham sama kamu di komunikasi. Kalau dibilang kangen sih kangen ya. Sebenarnya perasaan dia ke kamu sih nyata ya, beneran ada. Kalau kalian bilang emang dia tuh sebenarnya sesayang apa, dia perasaan, nggak ada. Ada sebenarnya. Ada perasaan, ada kangen. Tapi apa boleh buat, memang tampilannya seperti tidak kangen, tidak cinta, tidak butuh, tidak peduli. Mungkin mereka ini tipe yang punya mindsetnya gini, yang penting mereka aja yang gak kehilangan
dirinya sendiri, nggak kehilangan jati diri. Selama mereka masih ada jati diri, mereka akan baik-baik aja. Karena menurut mereka kehilangan seseorang itu nggak ada apa-apanya. Waduh, berarti dia memang menunjukkan sifat kayak nggak butuh siapa-siapa ya. Kalau hubungannya udah pernah selesai ya, udah selesai lah gitu, dia ini langsung diam 1000 bahasa. Tidak ada penjelasan, tidak ada tambah-tambahan apa yang dia ingin katakan. Dia lebih gini nih, ya terserah kamu mau bilang apa tentang dia, ya udah nggak apa-apa, dia terima. Kalau kamu bilang dia playboy, ya oke. Kalau kamu bilang dia PHP, oke. Kalau kamu bilang dia nggak serius, ya udah. Jadi dia membiarkan kalian berasumsi sendiri tentang dia. Pasrah ya, ternyata. Cara dia move on kalau hubungannya udah selesai, ini move onnya paling ya ini aja sih, menghabiskan waktu sama teman-temannya. Walaupun pas sampai rumah dia ingat lagi ya, ingat kamu lagi. Sejujurnya ya, hubungan kalian tuh ujungnya memang gak jelas. Mungkin ada yang memang dia yang bikin gak jelas, tapi ada juga mereka yang sebenarnya juga gak tahu ya, ini hubungan sama kamu tuh gimana sih ini. Nah gitu. Ada yang sebenarnya dia gak mau lepasin kamu, tapi kan ada nih dari kalian yang terlanjur benci banget sama dia. Akhirnya apa, ya udahlah, ya udah gitu. Ini ada yang on off terus, kenapa? Karena cuma kamu yang mengerti dia. Kadang kalau lagi kesepian dia tuh pengen ya cari kamu, tapi akhirnya dia simpen aja tuh kata-kata di hatinya dengan dalih dia gak mau ganggu kamu. Ketika dia single ini dia berusaha baik-baik aja tanpa kamu. Dia itu sebenarnya seseorang yang haus akan perhatian. Orangnya ini kayaknya tuh kosong, hampa sebenarnya jiwanya, kayak nggak punya siapa-siapa ya. Pernah nih ada yang ghosting atau pergi gitu aja. Ini dia sebenarnya mau minta maaf ya, karena mungkin pernah ninggalin tanpa penjelasan. Ada juga yang tanpa penjelasan ini mikirnya adalah dia mikirnya kamu gak sebegitu cintanya sama dia, jadi pergi-pergi aja. Nanti kalau pamit seakan-akan kayak nanti kalian jawab kalau kalian tuh gak secinta itu sama dia, gak penting gitu. Ini lebih ke insecure ya kayaknya ya. Ada yang egonya tinggi, tapi ada juga yang memilih untuk mundur dari hubungan ini tanpa satu kata pun, karena dia pikir itu yang terbaik, berpisah, atau takut ketika nanti ada kata-kata malah nggak jadi pisah. Yang jelas dia kayak mau minta maaf sih. Ada yang berharap kamu happy, bahagia. Orang ini kan tadi aku bilangnya seperti kosong, kayak butuh seseorang. Ya sebenarnya gitu. Apa sih, kayak sedih banget gitu loh kesannya hidupnya. Ada yang memang ini nih lagi berusaha bangkit. Ada yang mengalami spiritual awakening, atau mungkin ngerasa sepi sendirian, kayak nggak punya siapa-siapa, atau hilang pekerjaan. Ini kayaknya tuh titik terendah banget nih. Orangnya sih kalau dibilang nyusahin, banyak juga yang nggak nyusahin banget sih ya. Tapi memang ini aja, apa, nasib takdir berkata lain.
sama kamu happy, senang, kalian tuh ngerasa, dia tuh ngerasa sama kamu tuh klop klik, dapat chemistry-nya. Tapi itulah ujian, cobaan tuh ada aja kan dalam hubungan. Mau se-chemistry apa, seklik apa, kalau ya nasibnya sedih aja ya kan. Di hubungan ini tuh ada masa depannya, atau ada yang berpikir masa depan dia ya, untuk seorang pasangan tuh ada yang kebayangnya tuh kamu. Jadi anggaplah kamu itu seseorang yang dia ngerasa cocok buat dijadiin pasangan, teman hidup. Ada ngerasa kesepian juga, sekalipun kesepian ada yang nggak berani untuk membuka diri, takut ya nanti polanya sama lagi, deket-deket ternyata juga sedih akhirnya pisah. Kalau dibilang kepo sih sama kamu. Sebenarnya kalau dibilang dia menarik, banyak yang suka juga kok sama dia. Cuma lagi-lagi aku ingat yang tadi di awal aku bilang, dia nggak mudah juga sih buat menjalin hubungan, membuka diri. Dia tuh diam aja juga sebenarnya banyak yang suka sih. Cuma ada juga yang mereka nggak percaya, ada trust issue. Jadi ketika orang suka sama dia, mau menyampaikan perasaannya ya, confess, dia nggak percaya, kayak kok semudah itu gitu. Trust issue ya, kayak kok gampang banget, apakah ini love bombing gitu. Dia diam aja tuh menarik, sebenarnya ya itu sikapnya juga dingin ya ke orang-orang. Kayak dia ngerasa juga kayak gak butuh siapa-siapa, penampilan yang dilihat dari luar kayak dia gak butuh siapa-siapa. Dia sendiri pun kayak hidupnya tetap berjalan, hidupnya tetap ya happy aja, walaupun percintaannya agak sulit ya, oke-nya tuh agak susah di percintaan. Yang ingin dia sampaikan, ada yang merasa kehilangan nih di sini, tapi dia tetap tegar, tetap biasa-biasa aja, nggak menunjukin banget dia kehilangan sesuatu, kehilangan kamu atau kehilangan siapapun. Aku bahagia, happy deket sama kamu. Ya ingat yang tadi aku bilang, ya satu chemistry, sefrekuensi. Ya tapi takdir mungkin ya berkatanya beda. Ya ingin dia sampaikan, cuma kamu seseorang yang bikin aku berpikir. Nah tuh, kamu bikin dia mikir nih. Mungkin dulunya gak pernah mikir kali ya. Mungkin ya dulunya ya gak pernah seserius itu ke sebuah hubungan, tapi sama kamu dia jadi mikir. Yang ingin dia sampaikan, dia gak pengen bikin kamu terikat sama dia katanya. Ada yang bilang kamu tuh layak bahagia, deserve better, orang yang lebih baik dari dia, karena kamu mungkin juga orangnya baik. Kamu juga gak red flag. Selama deket sama dia tuh kamu lebih ke banyak ngikutin dia, nurut, penurut, sabar, penyabar. Dan di sini malah dia ngerasa disayang sih. Sebenarnya kan orang ini childish ya, jadi dia senang banget kalau ada yang sayang sama dia gitu. Walaupun dia sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak, bukan anak kecil lagi, tapi dia senang diperhatiin. Dia sadar dan bisa ngerasain itu, seperhatian itu kamu ke dia. Ada yang bilang terima kasih juga karena kamu memberi cahaya atau jalan. Mungkin kamu ketemu sama dia pas dia lagi terpuruk juga, sedih. Di sini mungkin ada yang lagi silent ya, dia diam aja. Mungkin kamu pengen dia tuh menanggapi, respon atau mengatakan sesuatu, tapi dia kayak ngerasa nggak punya kuasa untuk jujur. Jadi dia membiarkan kamu berasumsi sendiri, terserah kamu mau ngomong apa.
ketika kamu caper, dia juga tahu sebenarnya kamu caper ke dia, tapi dia nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ujung-ujungnya ya kamu sama dia ribut lagi, konflik lagi, karena nggak ketemu ya titik tengahnya. Akhirnya hubungannya nggak jelas. Akhirnya dia mungkin mundur sendiri atau membebaskan dirinya dari hubungan ini. Sedih, ceritanya sedih. Mungkin ini hubungannya tuh tadinya tuh intens, lama-lama berkurang. Tapi puncaknya ketika ada sesuatu yang terjadi, itu yang bikin jadi menjauh mungkin. Nah, ini ada mereka yang memutuskan untuk pergi dari kamu. Ketika mereka pergi, hubungannya retak ya, langsung renggang. Apalagi kalau mereka itu maskulin, jadi seolah kayak mereka penentu keputusan di hubungan ini. Ketika dia masih mau hubungannya tetap berjalan, ketika dia nggak mau hubungannya kandas. Ya seperti ini ya, penguasa dalam hubungan. Menurut dia pun hubungannya muternya di situ-situ aja. Dia nggak mau buang waktu kamu juga ya. Berisik banget ini ya, bocah-bocah suaranya teriak-teriakan di luar. Yang dia sangat sayangkan adalah kenapa kamu sama dia bisa menjauh. Walaupun tahu sih sebenarnya mungkin nggak bisa bareng-bareng, tapi setidaknya menjauhnya tuh jangan bermusuhan gitu ya. Itu yang dia sesali. Dia berharap bisa menyikapi dengan bijak dan kalian sama-sama dewasa. Tapi susah juga ya, kedewasaan juga kadang nggak bisa dilihat dari yang seseorang misalnya ngediamin gitu ya. Kadang silent itu wujud dari seseorang yang udah cukup dalam sakit hatinya. Jadi ya terserah mau ngapain. Lebih parah itu kalau seseorang diemin ya. Tapi kalau seseorang masih ngerespon walaupun marah-marah, itu berarti dia biasanya masih mau. Tapi kalau yang benar-benar lost aja tanpa penjelasan, itu udah muak kayaknya ya. Itu yang dia sayangkan ya di hubungan ini. Ini memang ya agak red flag. Dia nih kayak soft boy ya guys ya. Soft boy itu yang sebenarnya apa yang dia lakukan tuh terlihat tidak menyakiti kamu, tapi sekalinya dia diem tuh bikin kamu kesel, marah. Diamnya itu kadang terlihat kayak tanpa alasan, nggak ada masalah tapi diamin kamu. Nah itu kan sebenarnya red flag juga. Sering nih aku lihat dia diamin kamu, entah lagi ada masalah sendiri, masalah pribadi, atau emang beneran lagi ribut sama kamu. Tapi kan ya nggak seharusnya dia ngediamin kamu mikirnya gitu ya. Intinya red flag lah ya. Yaudah itu aja ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang kamu pikirin ini. Kalau ini tentang satu orang ya temanya, karena biasa kan dia gitu temanya. Ada Leo, Sagittarius, Cancer, Virgo, Aquarius, Aries, Gemini, Capricorn, Pisces. Kadang aku cepet banget ya kalau ngomong zodiak. Pernah di satu momen awan dengerin video aku sendiri, terus aku kayak kok cepet banget ya aku ngomongnya ya. Sejak saat itu aku sadar terlalu egois kalau aku terlalu cepat ya ngomongnya ya. Jadi aku pelan-pelan. Ada huruf V, R, Q, P, U, Z, L, S, X, E, G, J, B, H, dan Y. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Ngantuk aku ya ini. Kalau waktunya mau sholat ngantuk ya. Bener-bener Saitonir Rojim ini ya. Udah gengs, itu aja. Thank you for watching. Don't forget stay positive with your mind and soul. Bye.